Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi praktikan biologi umum angkatan 2020. Selamat datang di lab biokomputasi dan bioinformatika. Di sini saya akan memberikan gambaran mengenai lab biokomputasi. Objek yang dikaji dalam lab ini ada bermacam-macam, terutama terkait dengan data karakteristik fenotipik dan genotipik. Di antaranya adalah sekuen DNA, sekuen protein, dan struktur molekul. Untuk melakukan analisis bioinformatika, diperlukan suatu software atau tool khusus yang spesifik sesuai dengan kebutuhan topik penelitiannya. Penelitian bioinformatika yang menggunakan perlakuan biasanya adalah penelitian yang berkaitan dengan interaksi molekul. Perlakuannya bisa berupa manipulasi kondisi fisiko-kimia. Umumnya penelitian taksonomi, metagenomik, dan ekspresi protein tidak melibatkan perlakuan. Bidang ilmu non-biologi yang mendukung adalah ilmu komputer untuk menjalankan software atau tool yang digunakan, ilmu matematika terkait dengan modelingnya, ilmu fisika, kimia terkait dengan analisis interaksi antar molekul. Keterampilan laboratorium yang diperlukan oleh suatu mahasiswa, yang pertama adalah mahasiswa tersebut perlu terbiasa menggunakan komputer. Dan yang kedua, perlu memahami algoritma analisis dari software yang digunakan. Ini penting untuk memudahkan kita dalam melakukan interpretasi hasil analisis. Hampir semua working group yang ada di jurusan biologi ini terkait dengan lab biokomputasi. Contohnya adalah working group sains kompleksitas, Smonagens, biologi reproduksi, mikrobiologi, fisiologi dan bioteknologi tumbuhan, Tadiko Bio, dan human aging. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik maba angkatan 2020 di Laboratorium Biokomputasi dan Bioinformatika jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Saya Muhammad Hermawan Diananda sebagai Research Assistant dari Profesor Widodo yang di sini bekerja sebagai peneliti di bidang bioinformatik dan kultur sel. Jadi di laboratorium ini, di Laboratorium Biokomputasi dan Bioinformatika, ada dua kelompok penelitian. Yang pertama adalah mengenai drug design, yaitu kita mendesain obat untuk menyembuhkan suatu penyakit dengan pendekatan biokomputasi dan bioinformatika. Dan yang kedua adalah desain vaksin. Itu di sini kita berusaha untuk menemukan kandidat vaksin untuk virus SARS-CoV-2 dan HPV, Human Papilloma Virus, dengan metode bioinformatik dan biokomputasi. Nah, untuk yang saya kerjakan sekarang ini adalah penelitian dalam kelompok drug design, yaitu menemukan obat, yaitu suatu penelitian untuk menemukan kandidat obat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah, di sini seperti contohnya penyakitnya adalah kanker. Nah, dalam kanker kan ada namanya protein AKT1, di mana protein tersebut saat mengalami overekspresi atau overactivity kemudian akan mengakibatkan terjadinya kanker. Nah, di sini saya berusaha untuk mengaktifasi protein tersebut dengan senyawa yang namanya kurkumin. Nah, setelah saya interaksikan protein AKT1 dengan kurkumin yang hasilnya seperti ini, kemudian saya lanjutkan ke simulasi dinamika molekuler. Nah, ini adalah contoh saat simulasi dinamika molekuler sedang running. Nah, fungsi dari simulasi dinamika molekuler ini adalah untuk melihat apa yang terjadi pada protein AKT1 tadi setelah saya interaksikan dengan kurkumin. Apakah proteinnya rusak, apakah strukturnya tetap stabil, atau sebagainya seperti itu. Untuk keunggulan penelitian di bidang bioinformatika sebenarnya ada banyak, namun yang menonjol ada dua, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian tidak terlalu lama dibanding dengan penelitian yang lain, dan yang kedua tidak memerlukan waktu, tidak memerlukan biaya yang mahal. Jadi berikut adalah
apa-apa mengenai laboratorium ini, laboratorium biokomputasi dan bioinformatika. Jika adik-adik ingin tahu lebih dalam mengenai penelitian-penelitian di laboratorium ini, atau bahkan ingin join ke penelitian kita, silahkan langsung saja hadir di laboratorium ini di gedung Biomo lantai 2.